Di balik kolam renang yang tenang, sebuah rahasia terlarang mengguncang hati Sari, janda cantik yang terjebak hasrat dengan guru renang anaknya. Apakah ini cinta atau dosa? Halo, teman-teman pecinta cerita penuh drama dan emosi. Selamat datang di channel Bude Markonah, tempat kita nikmati kisah-kisah hidup yang bikin jantungan. Aku Bude Markonah, siap nemenin kalian dengan cerita seru dan santai yang bikin penasaran. Hari ini, kita bakal masuk ke dunia Sari, janda cantik yang hidupnya berubah gara-gara guru renang anaknya. Jangan lupa, teman-teman, kalau kalian suka cerita kayak gini, klik tombol subscribe di channel Bude Markonah, aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update seru lainnya. Kasih like dan komentar juga, ya, biar Bude tahu pendapat kalian. Mari kita sambung kisah ini bareng-bareng. Subscribe sekarang dan jadi bagian dari keluarga Bude Markonah. Yuk, kita mulai petualangannya bareng. Namaku Sari, umurku 40 tahun, dan orang-orang bilang aku masih cantik, badanku langsing, rambutku hitam panjang yang bikin aku kelihatan lebih muda. Aku janda, sudah 2 tahun sejak suamiku pergi, ninggalin aku sama anak kami, Dika, yang sekarang 12 tahun. Dulu kami hidup bahagia, tapi dia memilih pergi sama wanita lain, ninggalin rumah sederhana di pinggir kota yang sekarang cuma aku dan Dika tempati. Tiap malam, aku duduk di teras sambil ngopi, mikirin hidup yang terasa kosong. Dika sibuk sama pelajaran dan renang, aku sibuk kerja online dari rumah buat bayar tagihan. Aku masih suka ngaca, lihat wajahku yang mulus, badanku yang terjaga, dan bertanya, apa aku nggak layak dicintai lagi? Tapi aku nggak punya waktu buat pacaran, apalagi setelah trauma sama suamiku. Malam ini, aku cuma bisa dengar suara jangkrik, sambil berharap ada sesuatu yang bikin hidupku bergairah lagi. Beberapa bulan lalu, Dika ikut klub renang di komplek. Aku dukung banget, soalnya dia suka olahraga air sejak kecil. Tapi aku nggak nyangka bakal ketemu seseorang yang bikin jantungku bergetar. Namanya Pak Ardi, guru renangnya Dika, umur mungkin 45 tahun, badannya atletis, kulitnya kecoklatan karena sering di kolam. Awalnya, aku cuma antar Dika, ngobrol bentar sama Pak Ardi soal teknik renang. Suaranya dalam, matanya tajam, dan senyumnya, entah kenapa bikin aku salah tingkah. Aku biasanya cuma pakai daster sederhana pas ke kolam, tapi mulai sekarang aku lebih perhatiin penampilan, pakai baju yang agak rapi. Dika seneng banget sama Pak Ardi, bilang dia guru yang sabar. Aku cuma senyum, tapi dalam hati aku mulai penasaran sama pria ini. Suatu sore, Pak Ardi minta nomorku buat koordinasi jadwal Dika, dan aku kasih dengan hati berdebar. Hari Sabtu, aku ke kolam buat jemput Dika. Pak Ardi lagi ngajarin Dika teknik pernapasan di air, badannya basah, otot lengannya kelihatan kekar. Aku duduk di bangku penonton, pura-pura baca buku, tapi mataku nggak bisa lepas dari dia. Pas Dika selesai, Pak Ardi datang ke arahku, rambutnya masih basah, tetesan air di wajahnya bikin aku melongo. Bu Sari, Dika progresnya bagus, katanya sambil senyum. Aku cuma ngangguk, tapi otakku malah mikir yang aneh-aneh. Celana renangnya yang ketat sedikit nunjukin bentuk tubuhnya, dan, ya Tuhan, aku nggak bisa bohong, aku kagum. Aku buru-buru pura-pura sibuk ambil tas, takut ketahuan ngeliatin. Tapi dia ngajak ngobrol, tanya soal Dika, dan aku ngerasa ada chemistry aneh. Aku tahu ini salah, tapi ada sesuatu di dia yang bikin aku pengen deket. Minggu berikutnya, aku datang lebih awal, bawa minuman buat Dika dan Pak Ardi. Aku pakai blus biru yang agak ketat, rambutku kucurung rapi. Pas ngasih minum, tanganku sengaja menyenggol lengannya, dan aku bilang,
Pak Ardi hebat ya, Dika makin semangat. Dia ketawa, bilang, terima kasih, Bu, ini karena Dika yang rajin. Aku iseng tanya soal hidupnya, ternyata dia duda, anaknya udah dewasa dan tinggal sama ibunya. Aku lempar pujian, wah, Bapak masih fit banget, kayak atlet. Dia cuma nyengir, tapi aku lihat matanya agak berbeda, kayak ada rasa tertarik. Aku nggak sengaja deketin dia pas ngobrol, dan aku ngerasa dia nggak mundur. Dika bilang dia haus, jadi aku buru-buru ambil air, tapi dalam hati aku mikir, apa aku boleh ngerasa gini? Aku kasih tip kecil buat Pak Ardi, bilang, terima kasih ya, Pak, kalau butuh apa-apa, kabarin aja. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Pikiranku penuh sama Pak Ardi, senyumnya, badannya, dan cara dia ngajarin Dika. Aku tahu aku janda, tapi aku manusia, dan rasa kesepian itu makin nyata. Dika tidur pulas, aku duduk di kamar, buka ponsel, lihat pesan dari Pak Ardi soal jadwal besok. Aku mikir, apa salah kalau aku coba deketin dia? Suamiku udah pergi, aku nggak punya ikatan, dan Pak Ardi, entah kenapa aku ngerasa dia bisa isi kekosongan ini. Aku bayangin diri aku sama dia, mungkin lebih dari sekadar teman. Aku tahu ini gila, tapi hasrat itu muncul, bercampur sama rasa bersalah. Besok Dika latihan lagi, dan aku putusin buat datang lebih lama, cari alasan buat ngobrol sama Pak Ardi. Aku tutup mata, berdoa dalam hati, minta kekuatan buat hadapi perasaanku. Besoknya, aku datang ke kolam dengan hati berdebar. Aku pakai rok panjang sama blus yang agak ketat, rambutku kulepas biar kelihatan lebih segar. Aku bilang ke Dika aku mau nemenin latihan, padahal aku pengen deket sama Pak Ardi. Pas dia ngajarin Dika, aku duduk di dekat kolam, pura-pura baca buku, tapi mataku nggak lepas dari gerakan tangannya di air. Setelah latihan, aku minta Dika mandi dulu, terus ngajak Pak Ardi ngobrol. Pak, boleh nggak saya minta tips buat Dika? Kataku sambil senyum. Dia setuju, dan kami duduk di bangku, deket banget. Aku sengaja colek lengannya pas nunjukin buku, dan dia nggak tarik tangan. Aku tahu ini bahaya, tapi aku nggak mau berhenti. Suatu hari, aku nekat minta Pak Ardi datang ke rumah, bilang aku mau diskusi soal Dika. Dika lagi sekolah, rumah sepi, cuma ada aku sama dia. Aku pakai daster tipis warna ungu, rambutku kulepas, dan aku sajikan teh buat dia. Di ruang tamu, aku sengaja duduk dekat, lempar pujian, Pak Ardi, Bapak bikin Dika makin percaya diri. Dia ketawa, tapi aku lihat matanya berbinar. Aku makin berani, colek bahunya, bilang, Bapak pasti disukai banyak ibu, ya. Dia gelagapan, tapi nggak mundur. Akhirnya, aku nggak tahan, aku pegang tangannya, dan dia balas pegang balik. Di sofa, di tengah aroma teh, kami terbawa hasrat. Aku tahu ini salah, tapi tubuhku nggak bisa bohong, dan dia pun begitu. Permainan itu terjadi, penuh gairah, dan aku larut dalam momen itu. Setelah kejadian, aku panik. Aku minta Pak Ardi pulang cepet, bilang, jangan bilang ke siapa-siapa, ya. Dia ngangguk, bilang, tenang, Bu, ini rahasia kita. Tapi matanya bikin aku takut, kayak dia punya rencana. Aku duduk di sofa, tanganku gemetar, mikir apa yang aku lakukan. Aku janda, tapi ini beda, ini guru anakku. Aku mandi berkali-kali, coba hapus rasa bersalah, tapi bayangan Pak Ardi nggak hilang. Aku lihat foto Dika di dinding, senyumnya yang polos bikin aku pengen nangis.
Tapi di hati, aku mikir, apa ini jalan buat aku bahagia lagi? Aku bingung, antara takut sama harap. Malam itu, aku cuma bisa berdoa, minta ampun, sambil berharap Dika nggak tahu apa-apa. 2 minggu kemudian, aku ngerasa mual dan lelet datang bulan. Aku buru-buru beli tes pack, dan dengan tangan gemetar, aku cek di kamar mandi. Garis 2. Positif. Aku duduk di lantai, bingung campur senang. Aku udah punya Dika, tapi ini, anak siapa? Suamiku udah lama pergi, dan aku tahu ini kemungkinan besar dari Pak Ardi. Aku hitung-hitung hari, dan semakin yakin. Aku senang punya anak lagi, tapi takut Dika curiga. Aku coba tenangin diri, bilang, mungkin ini anugerah baru. Aku putusin buat diam dulu, nggak cerita ke siapa-siapa. Tapi tiap ke kolam, aku deg-degan, takut ketemu Pak Ardi dan dia tahu. Dika pulang dari sekolah, cerita soal latihan renang. Bu, Pak Ardi tanya kabar ibu, katanya polos. Aku kaget, tapi pura-pura santai. Oh, iya? Baguslah. Malam itu, aku nggak bisa tidur, mikir apa Pak Ardi bakal bilang apa-apa ke Dika. Aku peluk Dika, berharap dia nggak sadar perubahan di aku. Perutku mulai terasa aneh, dan aku tahu rahasia ini nggak bisa lama-lama aku sembunyiin. Aku bayangin wajah Pak Ardi, dan rasa bersalah sama hasrat itu bercampur. Aku nggak tahu harus ngapain, tapi aku yakin ini bakal jadi masalah besar kalau ketahuan. Aku cuma bisa berharap, sambil pegang perutku, ini semua bakal baik-baik aja. Beberapa hari kemudian, Pak Ardi datang ke rumah tanpa pemberitahuan, bilang mau antar buku latihan Dika. Aku panik, takut Dika pulang tiba-tiba. Di teras, dia bisik, Bu Sari, saya dengar ibu hamil. Selamat, mungkin dari saya. Aku shock, mataku melebar. Dia tahu dari mana? Aku cuma bisa melotot, nggak bisa jawab. Dia bilang dia nggak akan cerita, tapi matanya penuh arti. Aku buru-buru usir dia, bilang, jangan datang lagi. Tapi setelah dia pergi, aku nggak tenang. Aku takut dia bakal bilang ke Dika, atau lebih parah, ke tetangga. Aku duduk di sofa, pegang perutku, mikir apa yang harus aku lakuin. Malam itu, Dika tanya, Bu, kenapa ibu sering mual? Sakit ya? Aku kaget, buru-buru bilang, enggak, cuma capek kerja. Tapi matanya penuh tanya, dan aku tahu dia mulai curiga. Besoknya, aku lupa naruh tes pack di laci, dan Dika nemuin. Bu, ini apa? Tanyanya sambil nunjukin benda itu. Aku panik, bilang, oh, itu punya tetangga, aku pinjem buat cek. Tapi Dika nggak percaya, dia pergi ke kamar dengan muka cemberut. Aku tahu rahasia ini mulai retak, dan aku takut Dika tanya lebih lanjut. Malam itu, aku nggak bisa tidur, mikir apa aku harus cerita kebenaran. Aku nekat telepon Pak Ardi, marah karena dia ceroboh. Bapak kenapa bilang gitu? Dika bisa curiga, kataku dengan suara bergetar. Dia tenang, bilang, Bu, saya serius. Kalau ibu mau, saya siap jadi bapak buat anak ini. Aku bengong. Ini guru renang kok tiba-tiba bilang gitu? Aku bilang, Bapak gila, ya? Ini bahaya buat Dika. Tapi dia cuma ketawa, bilang dia bakal jaga rahasia. Anehnya, dia mulai kirim pesan, tanya kabar, bilang kangen. Aku hapus pesannya, tapi tiap notifikasi masuk, jantungku deg-degan.
Aku takut Dika lihat, atau lebih parah, dia datang lagi. Perutku makin besar, dan aku harus pilih, cerita ke Dika atau diam selamanya. Kalau cerita, Dika bakal benci aku, apalagi tahu bapaknya guru renangnya. Tapi kalau diam, aku harus hidup bohong. Aku bayangin wajah Dika, senyumnya, dan aku nggak mau kehilangan dia. Aku putusin buat diam, tapi hati nggak tenang. Pak Ardi masih kirim pesan, kadang bilang dia pengen ketemu. Aku nggak balas, tapi aku takut dia datang lagi. Aku mulai ke dokter, bilang ke Dika aku cek kesehatan. Dokter bilang bayiku sehat, dan itu bikin aku lega, tapi juga takut rahasia ini ketahuan. Bulan-bulan berlalu, perutku membesar, dan Dika mulai curiga. Dia tanya, "Bu, ini anak siapa?" Aku cuma bilang, "Nanti ibu jelasin." Tiap buka pintu, aku takut Pak Ardi muncul. Dia pernah datang lagi, bilang mau minta maaf, tapi aku usir. Aku mikir pindah rumah, tapi Dika suka banget sama lingkungan ini. Aku cuma bisa berdoa, harap rahasia ini aman. Anak di perutku adalah harapanku, meski awalnya dari kesalahan sama Pak Ardi. Aku nggak tahu apa Dika bakal terima, atau apa Pak Ardi bakal terus ganggu. Yang pasti, aku peluk perutku setiap malam, berbisik, "Mama sayang kamu, apapun yang terjadi."